Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Permata Islami, nomor induk mahasiswa 25104181190 dari LPTK UIN Raden Fatah Palembang. Saya melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 4 Bener Meriah sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan ini, saya menampilkan praktik pembelajaran dengan materi sifat majmumah menggunakan model problem based learning berdiferensiasi yang berorientasi pada pembelajaran mendalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mejanya, yang ada sampah-sampah di atas meja, silakan disingkirkan terlebih dahulu. Udah, luruskan meja-mejanya udah. Nah, baik, sebelum kita mulai pembelajaran, maka ibu terlebih dahulu untuk absen kalian. Aprilia Dwita, happy bu, happy selalu ya Dwi. Maka terlebih dahulu untuk menyanyikan lagu nasional Indonesia. Ada tumbuh rasa nasionalisme di dalam diri kita sendiri. Apa materi kita minggu lalu? Tentang Syu'abul Iman. Apa itu Syu'abul Iman? Cabang-cabang iman. Cabang-cabang iman. Terus apa materi yang dari minggu lalu itu tentang Syu'abul Iman? Apa yang kalian dapatkan? Hubungan cabang-cabang iman mempengaruhi perilaku. Hubungan cabang-cabang iman mempengaruhi perilaku. Kemudian sekarang coba lo kalian perhatikan dari yang depan ini. Ibu kasih waktu 2 menit memperhatikan apa aja di dari gambar-gambar. Sombong. Ada? Sombong. Berpoya-poya, mengantuk-antukkan uang. Terus kemudian ini apa? Tujuan kita untuk mempelajari sifat majmumah ini adalah apakah? Yaitu peserta ini dapat menganalisis pengertian dalil, contoh perilaku, manfaat, dan cara menghindari perilaku berpoya-poya. Nah, itu yang kita pelajari. Kemudian ada apa lagi? Ada riya, sum'ah, takabur, hasad, serta meyakini bahwa Islam melarang perilaku tercela. Peserta didik dapat membuat dan menyajikan produk tentang perilaku berpoya-poya. Tepuk 3 kali. Tepuk 2 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun wa lahum 'adzabun alim bima kanu yaksibun. Bisa bintang terbanyak, rakyat gak pernah nyelam. Terus murid pertama yang belajar baca tulis, hafal pertanian. Oh iya, Unu kan janji kasih hadiah buat Rara. Astagfirullah, bukan nilai dia semuanya merasa hebat. Tahu nggak kalau subuh itu temannya siapa? Temannya setan. Suka ngerendahin orang lain, merasa dia paling hebat. Siapa yo? Kalian ingat nggak cerita tentang iblis yang tidak taat kepada Allah untuk sujud kepada Nabi Adam? Iya. Nah, iblis merasa sombong. Nah, dari video tadi apa yang kalian amati dari video ini tadi? Sekarang misalkan bagi dengan Tidak suka dengan apa yang didapatkan dengan orang lain. Kita bagi
ya. Bagi kelompok, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok ini tugasnya ada membuat kerja KPD. Nah, silakan nantikan bentuknya kelompok. Tahu kan Pak? Tahu. Nah, silakan buka laptopnya. Jadi di sini ada larangan untuk berfoya-foya. Larangan berfoya-foya di sini ada yang namanya isrof. Kemudian ada yang namanya tabzir. Ada isrof, ada tabzir. Apa itu isrof? Coba baca, saya mau baca. Apa itu isrof? Berlebih-lebih. Sesuatu yang isrof atau berlebih-lebihan itu dilarang sama Allah. Tidak masuk dalam beribadah. Dilarang dalam beribadah. Sebab dalam Islam perilaku keseimbangan dunia dan akhirat. Berlebih-lebihan. Paham nggak maksudnya apa itu berlebih-lebihan ini? Berlebih-lebihan, paham? Nah, makan terlalu berlebih-lebihan juga itu adalah satu keserakahan. Makanlah sebelum kenyang. Katanya makanlah sebelum kenyang. Nah, kalau mau berbelanja pun itu tidak boleh yang namanya berlebih-lebihan. Pakaian baju pun tidak boleh yang namanya berlebih-lebihan. Cukup pakai yaitu menutupi aurat, di bawah mata kaki. Kalau sampai bajunya itu menyeretkan tanah, paham nggak? Ya kan, sampai menyapu tanah itu namanya berlebih-lebihan. Allah itu tidak suka dengan manusia yang suka berlebih-lebihan. Kenapa? Karena itu bisa menjadi mubazir. Dari berlebih-lebihan tadi bisa menjadi mubazir. Makanya dilarang di dalam Islam itu yaitu berfoya-foya. Berfoya-foya tadi ada yang namanya isrof. Apa tadi isrof? Berlebih-lebih. Apinya silakan dikeluarkan. Dan keluarkan HP-nya, yang ada laptopnya silakan dikeluarkan laptopnya. Kita buka. Ini nanti kalian hasilnya itu bikin melalui kan? Nah, ini kelompok 2 yang dikasih jurnal, buku, dan buku panjang. Nah, ini nanti silakan nanti dari HP. Nah, itu sekalian untuk menjelaskan dari materi. Nah, nanti hasil dari penjelasan ibu yang akan catat bukan paham. Nah, tulis nanti dari tanpa cari itu di internet ada materinya tentang apa, cari sumber di internet. Nah, kemudian nanti dibikin melalui Canva. Kemudian nanti bisa kalian kirim melalui WhatsApp. Nanti WhatsApp ibu tampilkan ke sini. Nah, baru dipresentasikan ke depan. Kerja kelompoknya, hasil kerja kelompoknya ibu kasih waktu 15 menit. Nah, kita kumpul maka kita presentasi. Terus. Langsung aja nih ke kompromi bersama-sama agar beranu pun nggak apa-apa. Terus yang namanya diskusi.
Sifatnya tadi. Tapi kalau misalkan kita paham nggak? Siapa mau duluan untuk presentasi? Udah selesai semua? Nah silahkan kirim ke WhatsApp Ibu. Grup nanti Ibu tampilkan hasil dari produknya, hasil presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang membuat hasad artinya hati terhadap nikmat orang lain. Nampaknya hati tidak senang menimbulkan kebencian. Dan cara menghindarinya bersyukur, berdoa, kebaikan orang lain. Ketiga, riya. Artinya beribadah agar dilihat orang lain. Nampaknya amal tidak diterima, hati Takabur artinya merasa diri paling hebat dan paling benar, meremehkan orang lain. Dampak membuat orang menjauh, dibenci Allah, diganjar neraka. Cara menghindarinya rendah hati, bersyukur, sadar diri dan mengingat. Apa yang dimaksud dengan sum'ah? Apa itu sum'ah? Sum'ah adalah beramal agar didengar atau dipuji orang. Dampaknya itu bisa kehilangan pahala. Adapun cara untuk menghindarinya adalah kita harus rendah hati dan tidak menceritakan amal kebaikan kita kepada orang lain, seperti kita bersedekah, tidak usah kita bicarakan kita bahwa kita sudah bersedekah kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, aku tidak perlu banyak barang untuk bahagia. Kesederhanaan membuatku tenang. Contohnya adalah seseorang yang merasa puas dan bahagia dengan memiliki barang-barang seperlunya, seperti pakaian secukupnya, rumah sederhana dan kendaraan yang fungsional tanpa merasa perlu untuk mengikuti tren atau membeli barang mewah. Aku beribadah karena Allah, bukan karena ingin dilihat orang. Contohnya adalah seorang yang melakukan salat tahajud di sepertiga malam tanpa memberitahu orang lain, atau bersedekah secara diam-diam tanpa mengharapkan pujian. Motivasi utamanya adalah ketaatan kepada Tuhan, bukan untuk mendapatkan pengakuan atau pujian dari orang lain. Sebutkan 2 dampak buruk dari hasad. Hati tidak tenang dan menimbulkan kebencian. Contohnya, misalnya iri dengan teman yang memiliki HP iPhone dan kita memiliki niat untuk menghancurkannya. Itu dikatakan dengan Iri. Tidak senang dengan kesenangan orang lain. Iri dengan kepunyaan orang lain. Dengan Hasad. Hasad. Nah, ketika kita memiliki hati yang iri, untuk mengejarnya apa? Yaitu kita doakan aja. Apa itu kebaikan orang itu kita doakan. Biar tidak hasad
kedua adalah perilaku buruk. Dari sini akar jahat dua poin apa itu? Maksudnya tadi dari sikap tercela rumah, yaitu berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur. Nah, jadi buahnya hasil dari yang jahat itu tadi apa? Hati gelisah, terus tidak disukai teman. Kemudian apa lagi? Amal tidak berhasil. Nah, mudah-mudahan semua dari tingkah kita dijauhkan dari yang namanya sifat majmu'ah. Nah, untuk akhirnya ini kita sudah selesai. Silakan kita untuk melakukan asesmen dulu dan terakhir pembelajaran. Hasilnya, nah ini kumpul ibu kasih waktu selama 10 menit untuk mengerjakannya. Nah, kumpulkan tugasnya semua. Dibagi lagi untuk refleksinya, terus kerjakan. Nah, silakan kumpul semua. Kumpul ya. Nah, ini ada lagi lembaran yang lagi. Nah, silakan diisi selama kasih 3 menit aja. Ini karena cuma udah selesai? Nah, mudah-mudahan nanti semua jadi pengingat untuk kita, ya kan? Nah, dari kesimpulan pelajaran hari ini, dari pertama sifat majmu'ah ada yang berfoya-foya, hasad, riya, sum'ah, takabur. Apa kesimpulan dari semuanya? Dari kegiatan ini, kami menyadari bahwa sifat berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad merupakan akal tercela yang harus dijauhi. Melalui kegiatan proyek dan pembuatan produk kreatif, kami belajar untuk ikhlas, sederhana, rendah hati, bersyukur, dan menghargai orang lain. Nah, dari kegiatan kita menyadari bahwa bersifat foya-foya itu tidak baik. Tidak baik itu apa? Untuk kesehatan kita pun tidak baik, bahkan untuk amalan kita pun itu tidak baik. Apalagi yang namanya hasad, iri, dengki. Ketika kita iri dengan orang, nah itu juga bisa menimbulkan sakit, bisa menimbulkan penyakit untuk kita sendiri. Nah, semoga dengan berakhirnya pelajaran kita ini bisa bermanfaat untuk kita sendiri, bisa bermanfaat untuk kita dan orang lain. Jadi di sekeliling kita memiliki sifat itu bisa kita untuk menegurnya, ya. Bisa kita tegur dengan apa? Dengan yang baik. Jangan kita mencelanya, paham ya? Nah, kemudian untuk minggu depan apa materi kita? Apa materi kita untuk minggu depan? Nah, itu adalah tentang sejarah, yaitu sejarah perjalanan Wali Songo di Indonesia. Penyebaran agama Islam di Nusantara. Untuk hari ini sekian, semoga bermanfaat, semoga bermakna, semoga semuanya jadi